Jelas yang bawa hoki Lesti. Iya. Rizky ke bawah. Betul. Ceritanya seorang Lesti yang gagal nikah. Iya. Dan terus kemudian mewanti-wanti selayaknya seorang peramal yang berusaha untuk Nih dipaksa nih Mas nikah Rizky sama Lesti. Kalaupun ujungnya ada yang tersakiti, apa malah lebih parah lagi? Yang tersakiti Lesti. Iya. Nah, Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masyarakat Indonesia digegerkan dengan laporan dari Lesti Kejora atau atas nama Lestiani atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Saya kira seluruh Indonesia, Malaysia, mungkin Singapura akan tahu siapa suami dari Lesti Kejora. Tapi yang menarik adalah ramalan dari almarhumah Mbak Yu 1 tahun silam. Yang percaya atau tidak percaya sepertinya sudah meramalkan hal ini. Mungkin kalian bisa menonton video ini untuk tahu di menit keberapa. Apa yang saya juga kaget saat hal tersebut dikirimkan oleh subscribers dan juga para netizen. Bagaimana yang diramalkan oleh Mbak Yu ini mereka anggap menjadi kenyataan. Yang pertama adalah di menit 1:26 atau menit pertama di detik ke-26 saat Mbak Yu menyebutkan bahwa kalaupun menikah ini akan sebentar. Di situ saya mengatakan bahwa Rizky Billar dan Lesti pasti akan menikah. Mbak Yu masih menyaksikan tapi beliau mengatakan jikalaupun menikah ini akan sebentar. Lebih jelasnya silahkan tonton cuplikannya. Tapi di situ memang saya lihat nggak ada pernikahan. Kalau menikah juga mereka cuma sebentar. Karena nanti emang di sini yang kita lihat Rizky merasakan kenyamanan terhadap Lesti. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian ingin menyaksikan secara penuh, ini akan ada di tautan di bawah sini. Dan tidak hanya satu kali. Almarhumah Mbak Yu ini mengatakan lagi, menjawab pertanyaan dari saya jika memang itu harus berpisah, apa yang akan menyebabkan? Dan di menit pertama, di detik ke-59, Mbak Yu mengelaborasi jawabannya dengan mengatakan bahwa Rizky Billar jikalaupun menikah jangan sampai keluar dari pakem. Dan terus kemudian bersifat sombong, merasa siapa gua, dan harus sadar jika dia besar seperti saat itu adalah karena Lesti. Itu jawaban dari almarhumah Mbak Yu. Rizky memang lagi naik-naik ya Mas. Jangan sampai keluar dari pakem ada sifat yang tidak baik seperti sombong, tidak boleh yang bersifat misalkan siapa gua, jangan. iya. Bagaimanapun dia besar oleh Lesti dan dia terima kasih itu. Jujur saya kaget mendengarkan hal itu karena saya kenal Rizky Billar secara langsung dan saya tidak melihat hal-hal seperti itu. Tapi jika sekarang terjadi hal yang saat ini dilaporkan, maka mungkin kita harus menanti penyelidikan dari pihak kepolisian untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, ini lebih mengejutkan. Saat almarhumah Mbak Yu mengatakan bahwa setelah menikah popularitasnya justru akan agak menurun dan bisa akan cerai atau menyebabkan perceraian. Ini di menit kedua di detik ke-40 atau 2:40. Jadi justru setelah menikah mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Tapi apakah betul mereka akan bercerai? Apakah betul pernikahan mereka hanya akan sesebentar ini? Semua masih tetap menjadi misteri. Tetapi Mbak Yu menegaskan keempat kalinya dan ini sangat luar biasa karena beliau mengatakan bahwa, ini menjawab pertanyaan saya, jika memang akan ada perceraian, maka penyebab perceraian adalah karena pihak ketiga. Ini di menit 2:45. Oh, perceraian karena Udah pihak ketiga. oh. Gitu. Jadi nanti Rizky-nya juga susul kan. Itu dari pihak siapa? Pihak ketiga itu. Dari pihak Rizky. Oh. Kalau Lesti sih orangnya termasuk orang pakem. Dan Mbak Yu menandaskan lagi bahwa pihak ketiganya ini akan datang dari pihak Rizky Billar. Nah, jika memang hal itu terjadi, apakah terus kemudian akan membenarkan, tadi kan saya katakan ada 4 yang diramalkan, yang padahal totalnya ada 12 hal yang diramalkan, artinya 8 hal yang lain. Apakah betul? Karena tidak hanya itu, Mbak Yu juga mengatakan di menit pertama detik ke-5, mengatakan bahwa yang hoki ini sebenarnya adalah Lesti. Jelas yang bawa hoki Lesti. Iya. Rizky ke bawah. Betul. Ceritanya seorang Lesti yang gagal nikah. Iya. Lalu di menit ke-6 detik 20 yang mengatakan bahwa Leslar ini menikah karena terpaksa. Betulkah hal itu? Mereka terpaksa kayak juga enggak ya? Enggak ya.
Enggak, tapi memang kan saya bilang, Mas ini lihat kartu ada pernikahan. Dan terus kemudian di menit ke-6 detik ke-32, beliau mengatakan lagi bahwa Leslar memang bisa menikah meskipun pendek. Memang bisa menikah, Mas. Iya. Memang mereka bisa menikah, walaupun jangka pendek. Dan di menit ke-7 titik 55, Apa nggak malah kasihan? Mbak? Iya, tapi gini Mas, kadang-kadang saya pernah malah bicara dengan beberapa kasus seorang artis bahwa mereka bercerai karena banyak tekanan. Tapi ada juga yang menikah karena tekanan juga. Nah, mungkin Mas Denny bicara seperti itu, kemungkinan bisa terjadi apapun itu. Yeah. beliau mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua tidak bisa menikah, tapi takut kepada fans, lalu terpaksa menikah. Mungkin lebih tepatnya membenarkan apa yang saya takutkan di sini. Walaupun terus kemudian mengatakan bahwa Bilar ini masih akan tetap pada pilihannya, yaitu di menit ke-8.23. Tapi Bilar tetap ada pilihan. Kalau memang seperti keadaannya, bos saya tetap ambil pilihan. Dan terus kemudian mewanti-wanti selayaknya seorang peramal yang berusaha untuk memberikan sebuah warning kepada siapapun yang dia anggap dalam pilihan yang salah, yaitu daripada menyakiti Lesti, mendingan jangan menikah. Ini di menit 8.30. Nih dipaksa nih Mas nikah Rizky sama Lesti. Kalaupun ujungnya ada yang tersakiti, apa malah lebih parah lagi? Yang tersakiti Lesti. Iya. Lah, Apa yang dimaksud Mbak Yu dengan menyakiti Lesti? Dan yang terakhir adalah saat ada pertanyaan tentang bagaimana apakah pernikahan ini bisa diusahakan panjang di menit ke-9.17. Beliau juga menjawab tentang hal itu tadi. Diusahakan gimana Mas? ya diusahakan biar lama gitu loh, biar jodoh. Kembali ke manusianya. Oh, Kembali balik ke lagi Lesti ya. sama ke Rizky karena udah ada masalah ini. Tapi kok Lestinya ikhlas menerima suatu permasalahan itu, Iya. kan sekuat apapun ada setahun dia tak tawang cuma udah bisa. Kalau dia berusaha kuat terus bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 6 tahun. Silakan tonton, tapi yang pasti dari apa yang dibeberkan oleh Mbak Yu 1 tahun sebelum hal ini terjadi, saya penasaran dan ingin membuka kartu di setiap pernyataannya. Jika kalian menginginkan hal itu, saya akan lakukan. Tapi marilah kita doakan yang terbaik untuk Dede Lesti, juga untuk Rizky Bilar. Tentu saja doanya agar selalu ingat bahwa apa yang menyatukan mereka berdua ini adalah Tuhan yang menyatukan. Dan janganlah sebagai manusia kita akan memisahkan. Tapi jika memang hal tersebut terjadi, maka marilah kita dukung kepada korban dan kepada siapapun kalian semua yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun. Jangan pernah takut dan ragu untuk melapor. Dan semoga apapun yang terjadi, semoga mereka berdua diberikan kemudahan karena ini semua akan sangat berpengaruh kepada BBL yang sangat disayangkan baru menjalani operasinya. Dan jika ini memang benar terjadi, pasti ini akan jadi sebuah cerita yang sangat menyakitkan dan tragis. Terima kasih selalu mengikuti apa yang saya bawakan dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.